Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sinyal Perbangsa Karawang. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Ibu Atinwar Lutfi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang biografi matematikawan yaitu Pythagoras. Pasti kalian penasaran kan bagaimana riwayat hidup Pythagoras atau yang kita kenal sebagai bawah bilangan? Langsung saja kita simak videonya. Let's go! Pythagoras atau yang dikenal sebagai bawah bilangan ini banyak sekali kontribusinya di dunia matematika. Salah satunya teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sejak bangku sekolah. Pythagoras diketahui lahir di Pulau Aegean, wilayah timur Kepulauan Samos, Yunani pada tahun 570 sebelum Masehi. Ibunya bernama Pythias. Pythias sendiri adalah seorang penduduk asli Pulau Aegean, sementara ayahnya bernama Mnesarchus, seorang pedagang permata dari Tirus, Lebanon. Ia juga memiliki 2 atau 3 orang saudara kandung, dan diketahui pula menikah dengan wanita bernama Theano yang dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, Pythagoras ini menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Kepulauan Samos. Ketika ia tumbuh dewasa, ia mulai menemani ayahnya dalam berdagang. Ayahnya, Mnesarchus, pernah membawa Pythagoras ke Tirus. Di situ, ia belajar di bawah para sarjana dari Suriah. Ada juga kemungkinan ia mengunjungi Italia bersama ayahnya ketika berdagang. Pythagoras kemudian belajar secara ekstensif di bawah guru yang berbeda. Dia belajar puisi, membaca karya pujangga Homer, dan memainkan musik kecapi. Selain belajar dari para sarjana di Suriah, dia juga belajar di bawah bimbingan para sarjana di Kaldea. Lalu diketahui pada usia 18 tahun, Pythagoras pergi ke kota Miletus untuk bertemu Thales yang merupakan ahli matematika dan astronomi. Meskipun pada waktu itu Thales sudah terlalu tua untuk mengajar, pertemuan itu cukup membuahkan hasil. Dari pertemuan itu menimbulkan minat Pythagoras dalam ilmu pengetahuan, matematika, dan astronomi. Pythagoras juga belajar ke salah satu murid Thales bernama Anaximander. Karya-karya Pythagoras selanjutnya pun menunjukkan kemiripan yang mencolok dengan karya-karya Anaximander. Lalu, pada tahun 535 sebelum Masehi, Pythagoras berangkat ke Mesir untuk belajar atas nasihat dari Thales. Namun, menurut pendapat lain, Pythagoras pergi ke Mesir untuk melarikan diri dari tirani Polycrates, penguasa Samos kala itu. Ia tinggal di sana selama hampir 10 tahun. Selanjutnya, pada tahun 525 sebelum Masehi, Kaisar Kambises II dari Persia menaklukkan Mesir. Pythagoras ditangkap dan dibawa sebagai tahanan ke wilayah Babel atau Babilonia. Pada tahun 522 sebelum Masehi, Kambises II dari Persia meninggal dalam keadaan misterius, dan juga Polycrates, penguasa tirani Samos kala itu, juga terbunuh. Peristiwa ini membuat kesempatan bagi Pythagoras untuk kembali ke Samos, dan kemudian ia lakukan pada tahun 520 sebelum Masehi. Sekembalinya ke Samos, Pythagoras membuka sekolah bernama The Semicircle. Namun, metode pengajarannya berbeda dan hal ini menarik bagi beberapa orang. Lalu pada tahun 518 sebelum Masehi, Pythagoras memindahkan sekolahnya ke Kroton di Italia Selatan. Beberapa pendapat mengatakan bahwa dia pergi ke sana untuk belajar ilmu hukum dan tinggal di sana. Lalu, apa sih kontribusi Pythagoras terhadap matematika? Nah, kontribusi yang paling dikenang karena konsepnya tentang angka. Pythagoras percaya bahwa semua dapat direduksi menjadi angka, dan angka-angka ini memiliki karakteristik, kekuatan, dan kelemahan mereka sendiri. Bagi Pythagoras, angka 10 adalah angka yang paling lengkap karena terdiri dari 4 digit pertama, yaitu 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Dan ketika ditulis dalam notasi titik, mereka membentuk segitiga. Dia juga percaya bahwa geometri adalah bentuk tertinggi dari studi matematika yang dengannya seseorang dapat menjelaskan dunia fisik. Keyakinan Pythagoras berasal dari pengamatannya terhadap matematika, musik, dan astronomi.
Misalnya, ia memperhatikan bahwa senar yang bergetar menghasilkan nada harmonis hanya ketika rasio antar panjang senar adalah bilangan bulat. Dia kemudian menyadari bahwa rasio ini dapat diperluas ke instrumen lain. Pythagoras sendiri adalah seorang musisi yang baik dan bisa memainkan alat musik lire sejenis harpa dengan baik. Dalam astronomi, Pythagoras juga mengajarkan bahwa bumi adalah sebuah bola di pusat kosmos. Dia berpendapat bahwa semua planet dan bintang lainnya adalah bola karena bola adalah sosok padat yang paling sempurna. Meninggalnya Pythagoras. Pythagoras memiliki banyak musuh. Salah satu dari musuhnya menghasut massa untuk melawan para pengikut Pythagoras dan membakar tempat tinggal mereka. Namun, Pythagoras berhasil melarikan diri. Ia kemudian pergi ke Metapontum dan menurut sebagian besar orang di sana, Pythagoras kelaparan hingga meninggal dunia. Namun, beberapa pendapat lain mengatakan bahwa Pythagoras terjebak dalam konflik antara Agrigentum dan Siracusan, dan kemudian dibunuh oleh Siracusan. Apapun penyebab kematiannya, ia meninggal pada tahun 495 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras tetap menjadi warisan Pythagoras yang paling penting bagi dunia matematika hingga saat ini. Lalu, bagaimana sih asal mula Teorema Pythagoras? Jadi, sekolah yang didirikan oleh Pythagoras ini, dia mulai mengotak-atik ilmu yang diberikan pada saat ia berkelana. Salah satunya adalah pengetahuan tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku. Berdasarkan catatan sejarah, orang-orang di peradaban Babilonia, Mesir, bahkan Cina kuno ternyata sudah memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa ribu sebelum Pythagoras lahir. Salah satu bukti sejarahnya adalah tablet milik peradaban Babilonia. Pada tablet ini tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi syarat teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotesa, atau dengan kata lain A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Pythagoras mendapat penghargaan atas teorema ini karena dianggap sebagai yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani, yang selanjutnya menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zamannya. Pythagoras juga diusung sebagai yang pertama kali berhasil mendokumentasikan serta membuktikan teorema ini secara sistematis. Dan bahkan beberapa sumber menyatakan bahwa begitu senangnya ia berhasil membuktikan hitungan ini, ia sampai mengorbankan 100 ekor sapi. Sejak saat itu, pengetahuan relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku disebut sebagai teorema Pythagoras. Sekian penjelasan tentang biografi matematikawan Pythagoras. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan yang tidak sengaja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching this video. Jangan lupa di subscribe, like, and comment di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.